Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Mangdumah Al-Qawaid Fiqhiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan pelajaran-pelajaran yang dipelajari dan bisa kita amalkan. Kita udah nyampe bait yang nomor 25. Kemarin bahas bait 24, sekarang masuk 25 dan kita akan baca sekalian 26 insyaallah taala. Qala Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu taala wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yasbutul badalu wa yangtafi at-ta'thimu anhu wazzalalu. Kata beliau bait 26, wal khata'u salah, wal ikrahu terpaksa, wan nisyanu dan lupa, asqatahu ma'budun ar-rahmanu menggugurkannya zat yang diibadahi kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah itu menggugurkan dosa seseorang kalau melakukannya karena salah, karena terpaksa, dan karena lupa. Lakin akan tetapi ma'al itlafi, dia merusak barang orang lain. Jadi merusak barang orang lain karena lupa, karena terpaksa, karena salah, itu yasbutul badal, harus tetap ada gantinya. Wa yang tafi at-ta'simu anhu wazzalalu, dan ternafikan dosa darinya, wazzalalu dan celaan karena kesalahan. Jadi bait yang ke-26 itu ketika sebuah perbuatan yang itu berbentuk merusak barang orang lain. Nah, munculnya merusak itu karena salah atau terpaksa atau karena lupa, itu tetap harus ada ganti untuk mereka, karena ini urusan kita dengan makhluk. Tapi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ternafikan dosa dan celaan karena dosa, itu ternafikan, tertiadakan. Tapi urusan antara dia dengan makhluk, ya harus diganti karena dia merusak. Jadi kesimpulan dari bait 25 sama 26, Anda berbuat apa saja yang itu murni haknya Allah. Yang penting perbuatan tadi itu munculnya karena 3, karena lupa, terpaksa, atau karena salah. Hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka digugurkan dosanya. Itu kalau perkara itu antara kamu dengan Allah. Tapi kalau urusan antara kita dengan makhluk, nggak bisa. Harus kita ganti. Kalau kita merusak barang orang lain, yang ya harus diganti. Walaupun Anda merusakkannya itu karena nggak sengaja. Urusan nggak sengaja itu bukan berarti Anda nggak ganti. Anda ternafikan celaan, iya. Anda nggak dicela, Anda tidak dipukulin, Anda tidak dimarahin, iya, ya kan? Tapi urusan ganti tetap harus kamu ganti. Karena apa? Karena urusan merusak barang orang lain itu ya urusannya harus muncul dari kerelaan pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak rela, ya harus diganti. Anda nggak boleh balas, lah aku lu nggak sengaja. Iya, Anda kalau sengaja tak pukulin gitu kan. Karena Anda nggak sengaja, nggak saya pukulin gitu.
Itu mana faedah. Tapi tetap barangku ini awalnya bagus, kamu rusak ya harus kamu ganti gitu loh. Nah, kita rinci. Pertama, kita sudah paham mazmun kandungan kaidah 25 dan 26, bait 25 dan 26 ya. Kita belajar apa definisi khata'. Apa definisi salah. Itu ya harus kita pahami dulu. Khata' itu berarti lawannya sengaja. Nah, apa itu khata'? Ayyak sudah bi fi'lihi syai'an fa yusadifu fi'luhu ghaira ma qasadahu. Yang namanya khata' itu adalah ayyak sudah dia berniat syai'an kepada sesuatu bi fi'lihi dengan perbuatannya. Jadi dengan perbuatan itu dia berniat melakukan sesuatu. Ternyata fa yusadifu fi'lu, lalu perbuatan dia itu menabrak, bertabrakan kepada sesuatu yang dia tidak inginkan. Itu namanya nggak sengaja. Contoh, Anda main bola. Bola itu disaduk. Tujuan dia dengan perbuatan itu pengen dimasukkan ke kemana itu, ke golnya. Tapi ternyata lain, berbeda dengan apa yang dia inginkan. Ternyata nggak kena bola, nggak masuk, kena apa? Kena gawang. Lalu bola itu setelah kena gawang jebret mengenai kaca masjid atau kaca rumahnya orang. Nah, keadaan yang kayak gini itu namanya khotoan, karena dia nggak sengaja menyaduk bola itu ke arah kaca, tapi dia menyaduk menyaduk bola itu ke arah gawang. Itu yang dia niatkan, itu nyaduk bola ke arah gawang, lalu nabrak gawangnya, nggak masuk tapi nabrak gawangnya, lalu loncat bola itu ke arah kaca. Nah berarti kaca itu pecah. Nah perbuatan dia perbuatan dia mecahkan kaca, itu namanya apa? Namanya khotoan, nggak sengaja. Itu harus paham itu. Nah, contoh dia tujuannya kayak ini, yaksud qatla kafir, pengen bunuh orang kafir. Ternyata apa? Ternyata orang kafir ales, di situ ada orang mukmin, kena orang mukmin jebret, mati orang mukminnya. Berarti saya membunuh orang mukmin tanpa sengaja. Atau antum nembak itu pakai ketapel, taruhlah tuh ketapel itu boleh ya, karena ketapel pendapat yang paling kuat gak boleh. Tapi taruhlah sekedar contoh aja, nggak usah dikritik ya. Ketapel jebret, arah yang dia tuju itu adalah ke arah burung. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tombak dat, burungnya ales. Ternyata tiba-tiba ada kambing meloncat, kenalah kambing, jebret, kena matanya kambing. Padahal awalnya di anu itu nggak ada kambing di belakangnya. Tapi takdir Allah burungnya terbang, sudah diarahkan ke tapel itu, ternyata ada kambing datang lah ini. Wah, kena bener guys. Dah. Nah, ini namanya khotoan. Jadi khotoanku dzidul amat. Lawannya sengaja. Nah, salah kayak gini ini itu sebuah udzur pada haknya Allah. Allah itu dibangun di atas toleransi, maka gampangan kalau Allah itu kan. Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu urusannya karena tidak sengaja, karena enggak sengaja. Tapi ingat, ada kaidah yang harus dipahami, al khata'u la yustadamu walakin yurja'u anhu. Yang namanya salah itu jangan terus
menerus di situ harus kembali. Ya sengaja salah biar salah terus juga oleh no. Sudah tahu salah harus dicabut ya, gitu jelas, itu harus difahami. Jadi nggak boleh istimror di atas kesalahan. Jadi sekarang dalam hukum, seseorang berijtihad, otomatis tujuannya adalah kebenaran kan, harus di awal tujuannya kebenaran. Ternyata dari hasil pembahasan itu ternyata kok salah. Maka kesalahan itu namanya khotoan, nggak sengaja. Kenapa? Karena tujuan dia dengan perbuatan itu mencari kebenaran. Dan dianggap itu sebuah kebenaran, ternyata itu sebuah kesalahan. Maka kesalahan tadi dianggap khotoan. Tapi kaidahnya kalau sudah tahu salah nggak boleh yustadam, nggak boleh yastadim. Terus menerus di atas kesalahannya nggak boleh, dia harus rujuk. Tapi saat dia salah, nah itu berarti nggak sengaja. Yang kedua berarti apa? Sengaja, wong sudah ngerti kok dilakukan terus, jadi kan ngawur namanya itu orang. Jelas soalnya itu mananya. Contoh lagi kayak khoto, kayak apa? Kayak khoto itu dia sholat. Di dalam niatnya dia itu pengen ngambil baju yang suci, ya. Terus ternyata salah ngambillah baju yang apa, yang najis. Sholatlah dia dengan baju yang najis. Dosa atau enggak? Enggak dosa karena enggak sengaja. Dan itu haknya dia dengan Allah Subhanahu. Harus mengulang enggak? Nanti pembahasannya belakangan dulu. Sekarang kita ingin memahamkan itu apa namanya? Dosa atau enggak? Itu butuh dipahamkan dulu. Ini banyak contoh kalau kita mau contoh buahnya. Nah, contohnya sekarang ada akhwat. Nah, digandeng sama dia. Digandeng sama dia itu karena perasaannya dia itu adiknya. Tapi ternyata kok bukan. Nah, itu berarti khotoan. Dosa enggak dosa. Karena itu haknya Allah kan. Cuma kalau sudah ngerti itu bukan adiknya, dipegangi terus, itu berarti ngeyel, itu jenenge nakal itu orang, itu kan, itu dosa. Itu mana khotok. Kedua, mana ikroh. Mana ikroh, mana dipaksa. Itu apa? Man humila ala amrin yakrahuhu wa la yardahu. Nah, ada seseorang yang itu dibawa kepada sebuah perkara yang dia tidak sukai dan dia tidak ridho. Jadi dia dipaksa untuk melakukan sebuah perkara yang dia tidak sukai dan perkara yang dia tidak ridhoi, dan dia tidak punya kemampuan lagi untuk menolak. Jadi kalau bisa pahami kaidah ikro itu satu. Ikro itu yang namanya dipaksa itu dia dibawa melakukan sebuah perkara. Yang perkara itu dia nggak sukai dan dia nggak ridhoi, diikat. Kalau perkara itu dia sukai, bukan namanya ikro. Harus perkara yang dia tidak sukai dan dia tidak ridhoi. Ini poin pertama. Yang kedua, dia tidak ada kemampuan lagi menolak. Atau ada kemampuan menolak tapi berakibat akan ada hukuman yang dia tidak akan mampu untuk menanggungnya. Jadi imat dia nggak mampu sama sekali, atau dia mampu menolak tapi berefek akan apa? Akan ada hukuman yang dia tidak akan mampu untuk memikulnya. Itu namanya definisi ikroh. Ini definisi yang saya sebutkan tadi itu ngambil di banyak kitab dan itu kesimpulan yang terbaik. Dari khilafat yang ada itu yang terbaik. Jadi saya katakan namanya ikroh dipaksa itu adalah seseorang dipaksa melakukan sebuah perkara, kaidahnya satu, kaidnya satu, ikatan satu.
perkara itu dia nggak sukai dan dia nggak ridhoi. Satu. Yang kedua, dia tidak punya kemampuan untuk melawannya. Karena itu dipaksa, nggak punya untuk melawannya. Nggak punya kemampuan untuk melawannya sama sekali, nggak punya. Dia kayak kayu yang dipegang sudah nggak punya apa-apa. Atau dia punya kemampuan untuk menolak, tapi berefek akan ada hukuman atau beban yang dia nggak mampu untuk memikulnya. Nggak harus mati, yang penting dia nggak mampu untuk memikulnya. Itu namanya dipaksa. Nah, kalau seseorang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu nggak ada dosa. Misalnya puasa. Anda kalau puasa, maka kamu akan kubunuh. Anda kalau puasa, istri-istri kamu saya akan telanjangi, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti saya insya Allah ada surut-surutnya lah. Kayak gini ini, maka puasa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak dia? Boleh dia batalkan. Dosa nggak dosa? Nggak dosa. Tapi ya, misalnya dia dipaksa untuk tidak berjilbab. Ya. Dia nggak suka, dia nggak ridho kalau jilbabnya itu dilepas. Tapi dia nggak punya kemampuan lagi. Atau dia punya kemampuan, tapi berefek. Orang lain atau dia akan di penjara yang dia nggak akan mampu untuk memikulnya. Maka boleh nggak dia melepas jilbab? Boleh. Karena dia terpaksa. Dan apakah ini berkaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat insya Allah pembahasan lebih lanjut. Wan nisyan, adapun makna lupa. Lupa itu adalah, namanya lupa itu dia awalnya itu punya ilmu tentang tadi. Jadi didahului oleh ilmu. Tapi saat melakukannya itu lupa. Bedakan dengan bodoh. Kalau bodoh itu awalnya dari nol memang nggak tahu, itu namanya bodoh. Tapi kalau nisyan itu awalnya ngerti, cuma ketika melakukannya itu dia lupa. Itu dia lupa, maka saat itu namanya lupa. Kalau tanya apa hukum mubtada, gitu kan? Ya memang dia nggak pernah belajar apa itu mubtada. Terus dia bilang saya lupa, keliru. Ente dari awal nggak ngerti, namanya anak bodoh tentang ini Ustadz, itu namanya bodoh. Tapi kalau namanya lupa berarti Anda sebelumnya ngerti hukum apa? Hukum mubtada itu apa? Tapi ketika ditanya baru lupa, itu namanya lupa. Sebelumnya ada ilmunya, saat ditanya, saat melakukan lupa, nggak bisa menjawab karena lupa, itu namanya lupa. Jelas soal ini. Contoh sekarang, Anda ngerti bahwasanya kalau pas puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Pas makan, pas puasa aku makan. Ini namanya lupa, bukan karena bodoh. Karena dia punya ilmu kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh. Nah, saat dia melakukan itu dia pas lupa. Itu namanya lupa. Kayak wanita biasanya nggak jilbaban, tiba-tiba lepas ini kan. Dia punya ilmu kalau melepas jilbab di depan itu nggak boleh. Tapi lupa dia lepas gitu loh. Atau dia jabatan dengan sepupu, ngerti kalau jabatan dengan sepupu itu nggak boleh tuh ngerti. Tapi tiba-tiba disodorkan sama Allah, dia tangannya dia saliman. Astagfirullah, kan nggak boleh. Nah itu namanya lupa. Nah dari dulu dari awal nol nggak ngerti, aku lupa ya enggak lah. Anda bodoh tentang ini gitu. Jelas insya Allah ya. Nah itu definisi apa? Definisi khoto, ikro, wan nisyan. Itu definisi salah, definisi terpaksa, definisi lupa. Nah hal ini kalau muncul dari seorang hamba, nah perbuatan dosa disebabkan khoto, ikra wan nisyan, asqatahu ma'budunar rahmanu. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan maha kasih sayangnya Allah kepada hamba. Maha kasih sayangnya Allah kepada hamba. Baik. Terusnya saya terangkan dulu. Lakin ma'al itlafi yasbutul badal. Itu tadi antara apa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi antara kita dengan makhluk, ma'al itlaf, kalau itu merusak barangnya makhluk, merusak atau menghilangkan atau apalah, yang penting barangnya itu rusak, maka itu harus diganti. Nah, hukum penggantian ini itu kalau kita belajar usul fikih, ada ahkam taklifiyah, ada ahkam wad'iyah. Ahkam taklifiyah terangkat. Ahkam wad'iyah ini enggak terangkat karena berkaitan dengan makhluk. Mengganti barang makhluk yang dirusak itu adalah ahkam wad'iyah. Nah, ahkam wad'iyah itu diantara macamnya itu harus ada pergantian ketika merusak barang. Karena itu antara kita dengan makhluk. Nah, jadi urusan dosa terangkat karena dia nggak mukallaf. Kenapa nggak mukallaf? Nggak sengaja, terpaksa. Karena diantara syarat orang itu dikenai dosa kalau dia sengaja. Ini nggak sengaja kok gitu kan. Lupa kan nggak sengaja. Dipaksa kan nggak sengaja. Khotok kan intinya khotok, ikroh, nisyan itu kan nggak sengaja. Nggak ada unsur kesengajaan dalam dirinya dalam melakukan sesuatu perkara. Makanya Allah angkat karena dia nggak mukallaf. Nah, tapi urusan antara kita dengan makhluk beda babnya, beda kelas. Kalau itu kelas taklifiyah, ini kelas apa? Wad'iyah. Nah, kelas wad'iyah harus bayar denda, denda, harus mengganti atau membayar apa yang menjadi kurangnya barang. Jadi badal itu bisa mengganti, ya wis, kalau memang bisa diganti, kalau nggak bisa diganti ya dikowim, dikruskan berapa ini barang kamu dibayar dengan uang. Nah, bayarnya begini. Jadi kalau HP itu Anda pinjam terus nggak sengaja jatuh, ima lupa atau apa jatuh, atau khotok jatuh, atau pengennya letakkan di mana, di meja, ternyata belum nyampe jatuh, itu kan berarti rusak lalu mati. Ya, Anda kaidah asalnya Anda belikan HP yang sama dengan itu. Nah, kalau Anda kata nggak ada merek yang ini merek dari Jepang ini kan asli dari sono Indonesia nggak ada, ya wis ini diregani berapa kamu ganti duit. Yang saling ridho antara keduanya. Nah, bagi yang pemilik HP nggak boleh marah-marah, memukuli nggak boleh, karena ini memang tidak ada unsur kesengajaan. Yang menjadi kewajiban bagi yang merusaknya tanpa sengaja tadi harus mengganti. Celaan terangkat, dosa juga terangkat. Baik, sekarang kita mulai masuk dalam pembahasan. Lupa itu terbagi menjadi dua. Ada lupa tidak menjalankan perintah. Terus ada lupa menjalankan larangan. Itu namanya lupa. Ini harus ada hukum-hukum sendiri-sendiri. Ada lupa tidak sholat. Lupa rokokan gitu kan. Ini kan namanya lupa karena ada lupa sehingga lupa itu meninggalkan perintah. Ada lupa sehingga dia menjalankan larangan. Nah, lupa di dalam menjalankan perintah itu karena lupa itu ada 3 macam lagi. Ada macam yang memang tidak bisa ditadaruk, nggak bisa untuk diapain, tidak bisa untuk diapain, anu dulu maksudnya diganti atau disusul. Kalau ini lepas sudah selesai. Nah, ini gimana kalau kayak gini? Maka kayak gini keadaannya, ya sudah, kewajiban itu gugur karena gugurnya
kewajiban, karena lu lepasnya kewajiban tadi. Kayak misalnya contoh jihad. Hari ini harus berangkat jihad. Terus Anda lupa sampai jihadnya selesai baru Anda ingat, astagfirullah, Anda ini punya kewajiban untuk berangkat jihad. Nah, terus gimana? Ya udah, kewajiban itu gugur karena lepasnya udah habis waktu jihadnya. Contoh lagi, sholat Jumat, sholat gerhana. Sholat gerhana, waduh lupa, matahari sudah terang, bulannya udah terang. Terus piye? Ya sudah, gugur kewajiban Anda nggak berdosa, dan gugur kewajiban Anda karena gerhana itu nggak bisa disusul. Kecuali kamu, gerhana balik lagi, oh iso lah. Jumatan nggak begitu, nggak bisa disusul. Jumatan balik lagi nggak bisa. Lepas Jumatan berarti sudah lepas kewajiban Jumatan. Tadi ini namanya Anda lupa tidak melakukan kewajiban yang Allah bebankan kepada Anda, dan ini kisim ini nggak bisa ditadaruk, nggak bisa disusul. Lepas berarti lepas, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya lupa tapi masih bisa disusul, kayak bayar nafkah ke istri. Tanggal 1 harus dibayar ke istri nih, kewajiban ini. Waduh, sampai tanggal 5 lupa, baru ingat tanggal 5. Apakah gugur kewajiban nafkah? Ya enggak lah, tetap diberikan. Kayak bayar hutang wajib itu kan, Anda punya kewajiban bayar hutang di tanggal 1. Terus ternyata tanggal 1 itu Anda lupa, ingatnya tanggal 5, gimana? Tetap dibayar. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan hak hamba, bisa disusulkan. Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak Anda lupa nggak sholat, ingatnya hari ini subuh, lupa itu, apakah bisa disusul? Bisa disusul, susulkan. Man nama an sholatin au nasiha fa sholatuha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran, siapa yang kelupaan sholatnya, maka sholatlah ketika dia ingat. Maka berarti ini bisa disusulkan. Dia meninggalkan sebuah perintahnya Allah karena lupa. Maka ada dua model ya, bisa disusulkan, ya disusul. Kalau nggak bisa disusul, ya sudah, lepas kewajiban itu karena lepas waktunya. Bisa difahami insyaallah ya? Ada dua aja lah, saya sebutkan dua saja. Cukup insyaallah. Oh, ada tiga ini. Ada lupa syarat. Ini lupa syarat ini. Lupa syaratnya ibadah. Lupa syaratnya ibadah. Kayak lupa berwudu di dalam sholat. Dia sholat. Kemudian selesai sholat diingatkan dulu, awakmu nggak wudu loh. Iya toh, lupa dia. Nah, wudu itu syarat apa? Syarat sahnya sholat. Terus gimana? Nah, ini kalau ini saya akan rinci, kan. Ini walaupun pendapat masih khilaf di antara ulama, tapi saya rinci. Kalau lupanya tadi waktunya masih ada, maka dia harus mengulang. Berarti masih bisa ditadaruk. Tapi kalau waktunya sudah lepas, misalnya tuh sholat duhur tapi diingatkannya setelah maghrib, kayaknya kamu tadi sholat duhur itu iya, dipikir-pikir, oh iya juga, iya bener kamu itu. Nah, berarti ini apa? Dia lupa tidak wudhu di sholat duhur, tapi waktunya udah lepas. Ini ada khilaf di antara para ulama. Saya condong tidak bisa ditadaruk karena udah hilang waktunya. Dalil tentang ini adalah hadis musi'i sholatahu. Hadis musi'i sholatahu itu, si rajul itu tidak melakukan rukun min arkani sholat, harusnya kan batal. Kemudian Nabi alaihissalam mengatakan, Rasulullah, alimni, ajarin aku sholat. Saya nggak bisa sholat kecuali yang Rasul lihat aku bisa sholat ini. Berarti dari dulu sampai sekarang saya sholatnya kayak gini Rasul. Berarti kan batal semuanya itu. Dari awal sholat itu batal semuanya. Tapi yang disuruh Rasulullah mengulang sholat kapan? Saat itu yang masih ada waktunya. Kalaulah itu disuruh mengulang dari awal,
berapa tahun itu dia sholatnya itu. Tapi yang disuruh kan hanya yang ada waktunya suruh mengulang. Ini saya pakai dalil. Jadi kalau masih ada waktunya, naam, Anda bisa tadaruk. Tapi kalau lepas nggak bisa. Tapi nggak bisa. Paham insyaallah ya? Baik. Insyaallah. Terus ya. Isim yang kedua, lupa melakukan larangan-larangan syariat. Jadi lupa melakukan larangan-larangan syariat. Nah, kalau dia melakukan larangan syariat, la yatadammanu itlafa haqqil ghair, tidak mengandung merusak barang orang lain, ya sudah, fala syai'a alaih. Nggak perlu ada tadaruk meninggalkan larangan kok. Melakukan larangan kok ada tadaruk. Ya nggak ada lah. Nggak ada kata menyusul kan, namanya melakukan larangan. Kalau Anda menyusul berarti melakukan larangan kedua kalinya. Nah, ketika Anda melakukan larangan syariat, tapi tidak ada unsur merusak atau merusak atau menghilangkan hak orang lain, ya sudah, nggak apa-apa. Anda nggak berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda melakukan larangan syariat tapi mengandung merusak barang orang lain. Maka di sini Anda harus ganti. Karena doman urusan ganti itu nggak gugur karena lupa. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, lupa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu menafikan kepada ibadah. Kayak makan ketika sholat, berbicara ketika sholat, dan makan ketika puasa. Jadi dia sholat, Allahu Akbar, terus dia bicara karena lupa. Padahal apa? Orang bicara dengan sengaja itu batal. Orang makan ketika puasa batal, tapi dia lakukan karena tidak sengaja, alias lupa. Bagaimana hukum ibadahnya? Pendapat yang paling kuat, ibadahnya sah, tidak ada masalah. Jadi kalau Anda makan ketika puasa karena lupa, berarti ya nggak ada masalah. Anda melakukan pelanggaran syariat jima di bulan Ramadan karena lupa, maka sah ibadahnya, sah, nggak ada masalah. Sah, walaupun itu jima loh ya, tapi karena lupa. Anda ketika sholat, Anda ngobrol, seakan-akan kayak itu nggak sholat. Ada gerak, Anda pakai jurus apa lah, tapi ternyata kayak itu karena lupa. Sah sholat Anda karena Anda melakukan pelanggaran syariat, pelanggaran larangan Allah, tapi karena lupa itu adalah sah. Jelas insyaallah itu? Paham insyaallah? Baik, sampai di sini insyaallah membahas tentang Iqra. Besok lagi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.